Halo, selamat datang di channel ADW Consulting, channel yang membahas tentang pengadaan barang dan jasa. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang kultum pengadaan, khususnya digitalisasi pengadaan. Bila kita bicara digitalisasi pengadaan, tidak afdol bila kita belum membahas kata digitalisasinya tersebut. Jadi kalau secara teori, apa sih yang dimaksud digitalisasi? Digitalisasi itu sebenarnya atau artinya adalah perubahan. Perubahan dari manual menjadi elektronik, atau perubahan dari sebelum digital menjadi digital. Nah, bila kita bicara digitalisasi, itu ada 3 tingkat perubahan dalam digitalisasi. Tingkat pertama atau level pertama dari perubahan itu adalah datanya yang berubah. Jadi bila dulu atau sebelum digitalisasi, datanya atau medianya hard copy kertas, sekarang menjadi file atau elektronik. Jadi hanya datanya saja, yang lainnya tidak ada berubah, termasuk juga prosesnya. Nah, untuk level keduanya itu disebut digitalisasi. Nah, kalau kita bicara digitalisasi, yang berubah itu selain data, prosesnya pun berubah. Jadi contoh, waktu masih diproses secara manual, itu misalnya 10 langkah. Nah, ketika kita akan melakukan digitalisasi, harusnya langkahnya pun dapat kita kurangi. Misalnya awalnya 10 menjadi 5 langkah. Itu yang harus diperhatikan. Bagaimana kita merubah proses menjadi efisien dengan memanfaatkan keuntungan proses elektronik. Itu level kedua. Nah, level yang ketiga, ini yang paling tinggi, itu yang disebut digital transformasi. Jadi kalau digital transformasi, yang berubah bukan hanya datanya, bukan hanya prosesnya, namun juga model bisnisnya yang berubah. Nah, itu tentang digitalisasi, konsep dasarnya. Nah, bagaimana jika digitalisasi pengadaan? Bagaimana contohnya atau implementasinya? Kita mulai dari level yang paling bawah dulu, level 1 yang disebut digitasi. Jadi, bila suatu perusahaan sudah menggunakan e-procurement, namun ketika vendor akan mengirimkan dokumen, vendor tersebut tetap harus membuat dokumen secara hard copy, lalu di-scan. Dokumennya pun tetap tanda tangan basah, stempel basah, scan, di-upload ke sistem. Termasuk juga di bagian buyer-nya atau bagian panitia pengadaannya. Mereka ketika menerima penawaran hasil scan dari vendor, tetap sama bagian panitia pengadaan atau buyer di-review, bahkan di-print out. Di-print out, minta tanda tangan atasannya, approve, sampai kontrak masih manual. Nah, itu dia, itu yang disebut digitasi. Jadi tidak ada perubahan proses, hanya medianya. Lalu untuk level kedua, digitalisasi pengadaan. Nah, ketika kita bicara digitalisasi pengadaan, memang prosesnya harus juga berubah. Jadi bukan hanya medianya. Jadi biasanya tuh kalau di pengadaan, tadinya misalnya membuat untuk melakukan proses pemilihan langsung, misalnya tadinya 20 langkah, sekarang menjadi 8 langkah gitu ya. Itu jadi memang prosesnya di-improve dulu ya. Ketika prosesnya sudah di-improve, baru medianya menggunakan media elektronik atau digital. Nah, jika suatu perusahaan sudah mengimplementasikan e-procurement dengan konsep digitalisasi, itu improvementnya amat sangat signifikan. Salah satunya pengalaman di salah satu BUMD Jakarta, Transjakarta, ketika pihak Transjakarta mengikuti suatu presentasi ya di acara
procurement top gitu ya. Transjakarta men-share data bahwa sebelum proses digitalisasi ada proses yang langkahnya itu 31 langkah. Ya, 31 langkah waktu proses manual. Nah, ketika sudah dilakukan digitalisasi menjadi 13 langkah. Jadi improvementnya itu sangat banyak dan speed up time-nya itu sampai hampir 60%. Bayangkan, jadi kalau sebelumnya suatu SLA-nya dari proses pengadaan di Transjakarta itu 42 hari, setelah melakukan digitalisasi menjadi hanya 17 hari. Jadi memang kalau Bapak Ibu mengetahui ya, salah satu keuntungan menggunakan e-procurement, proses lebih cepat. Nah, proses lebih cepat yang seperti apa? Ini contoh kalau digitalisasi lebih cepatnya 60%. Pengalaman saya, bila suatu perusahaan melakukan atau mengimplementasi e-procurement dengan konsep digitasi, itu speed up time-nya maksimum 20%. Kenapa cuma sedikit? Yaitu karena prosesnya nggak berubah, prosesnya nggak berkurang, gitu ya. Jadi memang improvementnya juga nggak banyak, karena hanya merubah dari kertas menjadi elektronik saja. Nah, bagaimana dengan level 3 yang disebut digital, transformasi digital? Nah, sekarang banyak orang melakukan transformasi digital pengadaan. Nah, bila kita bicara transformasi digital pengadaan, itu bukan hanya mengurangi proses, namun juga merubah konsep bisnis, ya, dengan memaksimalkan ekosistem atau informasi yang ada di luar perusahaan tersebut untuk membantu atau memaksimalkan cara kerja bagian pengadaan. Nah, untuk transformasi digital di bidang pengadaan itu contohnya adalah seperti ini. Jika atau masih ada ya perusahaan-perusahaan itu untuk setiap proses pengadaan itu selalu tender, selalu pemilihan langsung gitu ya. Beli apapun, beli mobil, beli yang dari harganya atau barangnya yang umum sampai barang yang kompleks, ya prosesnya seperti itu saja, tender, pemilihan langsung gitu. Padahal kita semua sudah mengetahui ya bahwa metode pengadaan itu sekarang tidak hanya tender saja atau pemilihan langsung saja. Kan sekarang ada namanya konsep pengadaan melalui e-katalog. Nah, itu kan model bisnisnya berubah gitu ya. Jadi memang bila kita ingin mengimplementasi transformasi digital atau digital transformasi, itu banyak hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita merubah dari hard copy menjadi digital, ya. Jadi begitulah Bapak Ibu pembahasan kita kali ini mengenai digitalisasi pengadaan. Jadi sekali lagi untuk level digitalisasi pengadaan ada 3. Level yang pertama atau yang paling bawah itu yang disebut digitasi. Jadi yang berubah hanya datanya atau hanya medianya saja dari hard copy menjadi digital atau elektronik. Lalu level yang kedua atau di atasnya itu yang disebut digitalisasi. Jadi yang berubah bukan hanya medianya, namun juga prosesnya berubah. Dan biasanya prosesnya berubah dari menjadi lebih sedikit atau menjadi efisien. Itu yang disebut digitalisasi. Level ketiga, ini yang paling tinggi, itu yang disebut transformasi digital. Jadi bukan hanya prosesnya saja yang berkurang, namun model bisnisnya pun berubah. Jadi tadi contoh, kalau kita bicara transformasi digital pengadaan, awalnya pengadaan selalu dengan konsep tender. Nah, dengan transformasi digital, kita bisa belanja melalui e-katalog. Nah, bila kita bicara digital transformasi, itu juga yang merupakan implementasi dari Procurement 4.0. Nah, kalau Bapak sudah atau sering mengenal mengenai Industri 4.0, Industri 4.0 itu kan bicara konsep ya, atau metode ya, atau zaman semua serba online, serba terintegrasi, serba terhubung gitu ya. Kalau bicara besarnya Industri 4.0. Nah,
Kalau di bawahnya industri 4.0 itu ada lagi istilahnya supply chain 4.0 atau SCM 4.0. Nah, di bawahnya SCM itu ada yang disebut procurement 4.0. Nah, bila bicara procurement 4.0 itu salah satu contoh implementasinya itu menggunakan konsep digital transformasi. Terima kasih Bapak Ibu, semoga video kita kali ini dapat membantu Bapak Ibu dalam memahami tentang digitalisasi pengadaan. Terima kasih.